Halo, selamat malam, selamat petang pada sobat-sobat PLNers. Kita kembali lagi setelah 3 bulan vakum nih. Ya, di bulan ini, di hari ini, teman-teman sadar gak ada yang berbeda itu dari video-video sebelumnya? Ya, benar sekali. Kita ada setup baru. Tepuk tangannya mana dong? Ya, teman-teman pasti lihat ada perbedaan kan, yang dahulunya videonya agak burik ya kan, banyak noise-nya, audio nggak jelas ya kan. Nah, kali ini kita dapat setup baru, lighting baru, jadi teman-teman lebih nikmat nih menonton kita dengan kualitas gambar yang HD nih. Wih, efeknya juga baru nih. Suara juga lebih bagus, jadi teman-teman nanti lebih enak, lebih enjoy, lebih mungkin lebih apa ya, bisa mendapatkan poin penting ya, nggak ada yang miss, nggak ada suara yang jelek-jelek gitu. Oke. Dan dari sebelumnya kita juga kedatangan tamu yang hebat-hebat ya, dan hari ini pun tidak kalah hebat dengan tamu-tamu yang sebelumnya. Kita kedatangan salah satu senior hebat juga dari UJBT, yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Denny Rahmat Gunawan. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Mas Agung. Sehat-sehat Pak Denny? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan Mas Agung ya. Amin, amin, amin. Ya, lagi booming lagi nih Pak ya, masalah COVID nih Pak. Betul Mas. Jadi kemarin info terakhir dari Dokter Dodi ya, sebagai dokter langganan PLN juga trennya naik lagi nih. Tentunya kita harus mulai ini lagi menerapkan lagi prokes-prokes yang sudah lama kita tinggalkan lagi tadi gitu. Ya, dengan budaya cuci tangan gitu Pak ya, cuci tangan, betul. Cuci dan tangan, ya jaga jarak ya. Maupun ya walaupun mau tahun baruan ya mungkin kalau nggak ini diusahakan jangan bepergian jauh lah. Nah itu Pak ya. Tapi kayaknya agak sulit nih Pak Denny ya. Ya tahun baru juga ya. Momennya soalnya di itu Pak, di hari raya besar itu biasanya. Betul. Dan momennya persebarannya lebih cepat karena banyak orang mobilisasi ya Pak Denny. Betul. Apalagi sekarang juga lagi ini ya rame masa kampanye gitu kan. Itu Pak. Itu jadi orang seneng yang berkumpul-kumpul gitu. Nah itu. Tapi apapun itulah minimal dari diri sendiri dulu kita jaga kesehatan, cuci tangan, minimal itu yang bisa kita lakukan gitu kan. Ya betul Pak Denny. Nah Pak Denny, Pak Denny ini kan bukan orang yang asing lagi nih. Nah saya ini baru mengenal Pak Denny itu sewaktu menjadi MLTG Karawang nih Pak Denny. Dan mungkin Pak Denny pun sebelum jadi MLTG Karawang juga menjabat atau mungkin di tempat lain sebelumnya Pak ya. Betul. Mungkin Pak Denny boleh ini nggak Pak spill sedikit riwayatnya hidupnya Pak Denny selama di PLN berapa tahun, terus pernah menjabat di mana saja? Alhamdulillah Mas, saya kerja di PLN ini sudah hampir 29 tahun. Jadi saya masuk tahun 1994. 94. Jadi mungkin kalau teman-teman mengetahui, saya tuh mungkin penerimaan PLN tingkat SLTA yang terakhir tahun 1994 itu. Yang saya tahu ya 1994 itu loh penerimaan di level SMA terakhir. Karena setelah itu yang saya tahu tuh vakum tuh PLN, tidak ada penerimaan lagi. Penerimaan PLN lagi tahun 2002. Itu pun di level D3 dan S1. Jadi selama sekitar hampir 8 tahun itu PLN vakum, tidak menerima pegawai gitu. Yang saya tahu setelah itu tahun 2006 ada penerimaan di level D1. Nah, 94 saya masuk tuh ke sektor Pulau Gadung. Jadi alhamdulillah saya dari sekian tahun sudah mengalami beberapa reorganisasi PLN. Tahun 94 itu PLN masih Perum dan mau ke PT waktu itu. Saya masih ingat tahun 96 PT itu. Terus terang Mas, tahun 94 itu Mas yang mungkin tahu lah ya, masih zaman Orde Baru ya. Betul Pak. Di Jakarta. Saya masuk tahun dan pembangunan pun belum begitu gencar seperti sekarang. Betul. Saya masih ingat saya domisili di Bandung, saya kerja melamar di sektor Pulau Gadung. Itu terminal Pulau Gadung itu masih ramai sekali itu Mas. Jadi akses ke Bandung itu belum ada tol, hanya tol Jakarta Cikampek. Jadi masih lewat Puncak, masih lewat Sukabumi, masih lewat Purwakarta. Jadi dan itu hanya bis waktu itu. Alhamdulillah saya ke sana dan ya singkat cerita diterimalah di sektor Pulau Gadung sama rekan-rekan semuanya. Sedikit ini Mas ya. Ada kejadian karena waktu tahun 90 juga wajar, di mana waktu itu teknologi belum begitu ini juga ya. Iya betul. Peralatan masih
masih Belum kategori lama lah ya dari sisi teknologi. Salah satunya saya ditempatkan di GI Pulau Gadung, Mas. Oke, Pulau Gadung. GI Pulau Gadung itu sampai mencakup tiga tegangan lah. Ada 150, ada 70 dan 20 kP. Dan yang lebih menarik lagi 20 kP-nya masih sistem 20 kP-nya itu open busbar. Open bus. Jadi busbarnya kelihatan. Wah, Pada tahun 94 itu. belum ada kubikel gitu Pak ya. Ya, belum ada kubikel tertutup, tapi modelnya busbar terbuka. Jadi kubikelnya itu kelihatan dan di sana masih teknologinya masih kebanyakan media minyak. Media minyak. Di mana kalau ada kejadian trip sampai 3 kali itu harus diganti minyaknya itu. Nah, di situ saya agak ada kejadian yang cukup ini juga, saya masih teringat sampai sekarang. Ya. Karena waktu terus terang lah pada zaman waktu saya masuk masih OJT lagi, Mas. Oh, masih Jadi OJT? ceritanya senior 1, 3 OJT ini, Mas. Nah, 3 OJT itu salah satunya saya ya. Nah, yang 2 OJT ini kebetulan mengikuti dulu namanya modul 0. Waduh, itu apa tuh Pak? Modul 0 itu semacam diklat lah. Oh, diklat. Diklat ya. Diklat lah modul 0 di situ. Jadi hanya saya sama senior waktu itu. Nah, saya masih ingat kejadian walaupun kita itu ya tidak bisa pikiran kita, otak kita itu tidak bisa menyimpan terlalu banyak masalah. Ya. Tapi kita tuh masih ingat, saya yakin lah teman-teman juga, Mas Agung mungkin pasti masih memori masih kecil tuh masih teringat. Apalagi ya saya walaupun hampir 29 tahun tapi masih ingat. Jadi ketika maghrib, Mas, nah senior itu minta izin. Ya. Beli nasi ke depan, Mas. Saya di GI sendiri. Oh, Mas, lagi Waktu itu. Saya masih OJT statusnya. operator GI ya Pak ya. Nah, betul. Operator GI saya. Di situ ada pihak dispatcher distribusi namanya di situ. Ya. Ceritanya ada gangguan. Ada pemeliharaan, Mas. Oh, Jadi pemeliharaan. kondisi PMT keluar, PMS rel keluar, PMS kabel keluar. Karena waktu itu masih manual. Nah, pihak distribusi, dispatcher minta tolong untuk penormalan. Saya waktu itu, waduh, saya bilangnya, pagi sendiri. Tapi saya juga nggak mungkin menyampaikan bahwa tidak ada ini ya, senior lagi keluar gitu kan. Akhirnya saya laksanakan manuver itu, Mas. Saya masukin pemisah kabel. Jadi mungkin kalau teman-teman, mungkin Mas Agung ini ya, bisa lihat gambar-gambar yang dulu tahun sekitar di bawah tahun ya 94-an itu. Jadi kubikel itu, Mas, masih per kamar lah kalau kita bilang itu, per kamar. Jadi benar-benar kita harus membaca kubikel apa dan memastikan, karena ketika modelnya kan letter U ya, jadi jangan sampai mengeluarkan pemisah tanah di sebelah sini, memasukkan rel kabel di sebelah depan. Jadi benar-benar harus memastikan namanya itu sesuai. Nah, di situ singkat cerita pemisah rel kabel saya sukses. Nah, ketika pemisah rel dimasukkan, itu masih ada selah, Mas. Di pisau-pisaunya Pak? Ya, belum rapat gitu. Nah, emang waktu itu mungkin ini ya saya emang dulu, apalagi dulu tuh mindsetnya kita budayanya masih ngikutin kata senior. Iya. Jadi model di situ ketika pemisah rel kabelnya itu belum masuk, itu digetok diketok lah dengan paralon. Walaupun paralonnya paralon PVC ya, yang terbuat dari paralon plastik itu. Emang itu isolasi juga sih. Iya. Walaupun secara standar sebenarnya, apalagi kalau kita berpikirnya zaman sekarang, itu menyalahi aturan gitu loh. Tapi pada saat itu tahun 94-an dan adanya alat itu dan biasa digunakan oleh senior begitu, akhirnya digetok lah pakai, saya pun ngikutin. Padahal itu tegangan 20 kP itu. Tapi itu ya emang sih akhirnya masuk ya. Dan itu alhamdulillah enggak ini. Walaupun tetap kita pakai sarung tangan, pakai sepatu, cuma alat untuk menyedok itu adalah paralon yang memang kalau dari sisi isolasi termasuk isolasi. Gitu. Cuma kita belum tahu isolasinya itu tahan berapa kP, bilnya kita nggak tahu gitu. Karena itu mindset dulu lah ngikutin gitu ya. Akhirnya sudah setelah manuver itu senior datang tuh. Kita nyampaikan, Pak, ada manuver ini. Oh udah ya, udah Pak, udah dipastikan bisa rel pisau-pisau masuk sempurna. Sudah Pak.
tinggal PMT-nya ya. PMT kalau masih, untungnya PMT itu masih remote Mas, dari dispatcher sana di Jakarta di remote, sehingga kita tidak berhadapan langsung dengan PMT. Iya, iya. Disitulah apa namanya, mungkin ya ini pembelajaran juga. Kadang-kadang di sisi kita mungkin ada unsur berani gitu. Berani, betul. Apalagi waktu itu terus terang tahun 94 itu kayaknya saya masuk PLN itu bangga banget Mas. Iya. Bahwa PLN itu perusahaan besar, perusahaan apalagi dulu ya kategorinya walaupun masih perum, perusahaan pegawai negeri ya. Iya. Kita tuh masih, saya ingat tuh masih rajin upacara pakai korpri. Oh, masih seragam korpri, Pak, korpri ya? Mas. Iya, zaman dulu ya. Jadi bangga sekali pada saat itu. Sehingga kadang-kadang saya masih ingat, waduh, satu pikirannya sekarang, kok berani banget saya waktu dulu ya, gitu loh. Kepikirannya sekarang gitu kan. Saya juga terheran-heran nih Pak. Iya. 20 kafe. Cuma itulah apa namanya ya, ya mungkin ya harus bagaimanapun juga ya, mungkin itu jadi sesuatu yang luar biasa bagi saya. Walaupun setelah sekian lama itu ilmu bertambah, ternyata apa yang dilakukan itu kayaknya kurang tepat. Kurang tepat. Itulah mungkin pembelajarannya Mas. Jadi saya mungkin perjalanannya mulai dari sektor Pulau Gadung, daerah Jakarta ya, Pulau Gadung, terus mendekat ke daerah Bekasi, Poncol, Tambun, Cibitung, Cikarang, Jababeka, sampai ke Kerawang. Itulah mungkin perjalanan dari ini Mas, sesuai organisasi. Iya, iya. Mungkin itu sih saya tahun 94 itu Mas. Kalau dari 94 nih Pak sampai tahun 2023 nih, misalnya mungkin ada nggak perbedaan mungkin budaya yang bikin culture shock gitu, kayak kok gini ya, di 94 tuh kan biasanya gini. Ternyata semakin majunya teknologi setiap tahun, jadi ada yang berbeda gitu. Ada Ya tentunya pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang Mas. Peralatan pun ya. Mungkin kalau dulu itu misalnya relay proteksi pun baru hanya indikasinya lampu. Mungkin kalau sekarang sudah bisa menampilkan display, menampilkan titik gangguan. Jadi benar-benar waktu dulu tuh misalnya ada gangguan penghantar antara 50 tower, 100 tower. Ketika gangguannya zone 1 ya, kita benar-benar memprediksi mulai dari zone 1 sampai dengan historical gangguan. Kemungkinan rawan-rawan gangguan itu di mana. Jadi mungkin kalau sekarang dengan teknologi sekarang bisa mengerucutkan sehingga titik gangguan itu bisa dipersempit ya. Sehingga kita bisa menelusurinya itu lebih cepat. Kalau dulu tuh benar-benar pilihnya dari historical gangguan. Historical gangguan Pak. Historical gangguan, jadi misalnya dari sekian banyak gangguan itu titik temuan di mana. Mungkin itu yang lebih dominannya kita mengarah, sekitar tower, misalnya sekitar tower 30-40, sekitaran itu sih, itu yang rawan. Lebih ke arah sana sih Mas. Jadi walaupun memang pada saat itu kondisi beban pun tidak sepenuh sekarang ya, seberat sekarang. Dulu mungkin beban pun masih rendah sehingga gangguan pun tidak begitu ini. Terus tadi misalnya hubungan dari sisi teknis, hubung sikat pun tidak terlalu besar sehingga sedikit sekali yang dampak dari alat dan sebagainya. Nah itu mungkin dari sisi ketika mencari gangguan itu lebih ke arah kita harus punya historical data. Sehingga patokannya itu. Mungkin ada sesuatu yang ini gitu Mas ya, yang luar biasa juga pada saat tahun 2007 Mas, ketika saya di Bekasi ya, di Bekasi, UPT Bekasi, waktu itu UPT Bekasi masih masuk region Jakarta Banten. Oh, masih Jakarta Banten. Ya, region Jakarta Banten. Nah, di situ saya masih ingat di situ masih ada program penerimaan D3 STT PLN. Di mana itu ikatan dinas dari PLN. Saya alhamdulillah waktu itu zaman P3B Jawa Bali, saya mewakili P3B Jawa Bali 2 orang tuh. Jadi setiap unit itu seluruh Indonesia mengirimkan 2 wakilnya untuk mengikuti program D3 STT PLN tersebut. Dan saya waktu itu sama teman dari Jakarta lolos ke STT PLN. Dan saya alhamdulillah bisa kuliah selama 3 tahun
dengan biaya PLN-nya semacam sekarang lah yang S1 ke S2. Nah, cuma waktu itu masih ada program D3 STT PLN, Mas. Jadi karena saya penerimaan saya di waktu masuk itu di level SMA sederajat, sehingga saya bisa meneruskan di D3 STT PLN tahun 2007 sampai lulus tahun 2010. Wah, luar biasa Pak ini. Ya itu alhamdulillah juga di situ bisa kenal dengan teman-teman dari masing-masing unit. Karena masing-masing unit hanya dijatah 2 orang. Walaupun waktu itu P3B Jawa Bali unit besar gitu kan. Iya. Tapi tetap jatahnya tetap 2 aja. Sama dengan Disjatim, Disjabar, Disjateng. Walaupun P3B misalnya dari utara ya Suralaya sampai ke Bali tetap aja jatahnya 2 waktu itu. Ya, alhamdulillah bisa mewakili P3B Jawa Bali pada tahun itu. Ya. Mungkin yang luar biasa lagi paling ini Mas yang menjadi inspirasi ya. Waktu setelah lulus tahun 2010 itu kita diterima di PLN Pusat, mungkin kalau sekarang namanya Human Capital ya, ada bidang di situ. Bahwa saya lupa lagi sih saya menyampaikan, cuma dari arahannya itu bahwa salah satunya kelemahan dari bangsa Indonesia itu adalah masalah kerjasama, Mas. Kerjasama, ya betul. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kerucutkan lagi kerjasama ini, ya mungkin pertama kalau kita pekerjaan lah di level subidang dulu. Subidang kita udah bagus, kerjasamanya naik ke level bidang, antar bidang levelnya naik lagi ke mungkin lintas bidang. Lintas bidang naik lagi mungkin Lintas unit. Ya, Pak. lintas unit. Bahkan 1 unit perusahaan. Jadi beliau menganalogikan Indonesia katanya nih. Padahal individunya baik, tapi ketika main kerjasama ini kita kalah. Contohnya sepak bola katanya Mas. Sepak bola. Dia menganalogikan begini sepak bola ya. Ketika bulu tangkis kita kan lebih mainnya 1 orang dan 2 orang. Ya. Kita bisa merajai dunia bulu tangkis. Mungkin zaman Rudi Hartono. Ya. Zaman Betul, Taufik Hidayat ya, bisa betul. juara dunia maupun tapi di level sepak bola yang pemainnya banyak itu kita belum berbicara banyak. Masuk akal berarti. Nah di situ salah satu kuncinya adalah kerjasama, Mas. Katanya. Jadi kerjasama ini memang penting sekali karena itu menyatukan banyak orang itu memang perlu effort yang cukup besar juga. Itu mungkin Mas. Dari itu penelitiannya apa memang riwayatnya Indonesia itu memang suka individualis atau gimana Pak? Nah, saya kalau ditanya itu nggak hafal sih Mas ya. Tapi memang beliau sih bahwa mungkin kerjasama ini salah satunya mungkin ketika kita bekerja bareng itu memang ada unsur ego tinggi, mungkin harus mengurangi, saling menghargai. Nah itu mungkin yang masih belum bisa lah ya, belum bisa untuk diterapkan sepenuhnya. Jadi beliau ketika saya lulus sekolah itu menyampaikan bahwa ketika Anda turun lagi ke perusahaan bersama bekerja di unit, tolong sikap kerjasama ini ditumbuhkan dan digalakan. Ya mungkin ini menjadi inspirasi sampai sekarang Mas ya. Dan itu analogi juga benar juga sih. Betul. Kita kalau kita analogikan di cabang olahraga, ketika bulu tangkis yang notabene permainannya hanya 1-2 orang maksimal ya ketika di sektor ganda, kita masih bisa berbicara banyak di dunia gitu. Walaupun cabang olahraganya belum begitu, misalnya kurang ini ya, bulu tangkis misalnya kurang begitu familiar lah ya. Tapi sekarang kan terbukti kan dengan sekarang negara-negara Eropa pun udah bulu tangkis sudah nomor 1 dunia menyaingi dengan sepak bola. Itu mungkin Mas. Setuju. Yang luar. Jadi analogi-analogi itu bisa kita ambil pembelajarannya lah untuk diterapkan di lingkup pekerjaan. Betul Pak. Kalau nggak ada kerjasama pun saya yakin nggak akan nggak jalan Mas. Ya. Betul Mas. Karena sebesar PLN ini kalau nggak ada kerjasama pun bisa ini Pak ya. Wah iya betul. Bisa runtuh nanti kalau. Betul. Mungkin satu lagi yang luar biasa juga ketika ini Mas, saya berdinas di Cirebon waktu itu. Saya terus terang mengalami kejadian yang luar biasa, yaitu ketika ada gangguan besar yaitu trafo terbakar Mas.
Penyebabnya apa Pak? Tahu? Nah, terpok kebakaran itu ya penyebabnya kebetulan pada saat itu hujan deras ya, disertai petir lah. Ya ada unsur dari eksternalnya petir maupun kondisi asesmennya sendiri dari trafonya ya. Ya. Cuma memang pada saat itu itulah fungsi dari teknologi dan keilmuan ya. Mungkin pada saat itu saya masih ingat pada di bawah tahun 2017 itu kita lab kita tuh hanya terpusat di Semarang, di Bandung dan Cawang. Wah, yes. Hanya 3 itulah lab minyak itu ya, minyak trafo. Sehingga ketika kita nguji minyak itu benar-benar waktunya tuh ya tergantungan daripada pegawai labnya hanya di Semarang ada nggak labnya? Oh lagi nggak ada orangnya ke Bandung nggak ada, paling Cawang ya di Jakarta. Jadi dari ketiga itulah. Nah waktu itu memang dari asesmen minyak pun kita waktu itu hasilnya bagus mas. Ya. Walaupun setelah kejadian itu ada peneliti atau lah dari luar ya bahwa ini nggak mungkin nih katanya hasil ujinya kayaknya meragukan hasil uji minyaknya itu waktu itu. Akhirnya setelah emang ada hikmahnya setelah itu ada pengadaan alat uji minyak baru ya namanya Mirkos ya Mas Husnul ya. Apa? Setelah gajian itu mas, jadi mungkin hikmahnya ada pengadaan alat uji minyak sehingga masing-masing UPT portable tuh mas. Portable sehingga masing-masing UPT bisa nguji minyak sendiri, tidak ketergantungan dengan lab-lab yang sudah ada waktu itu Semarang, Bandung sama Cawang ya waktu itu. Dan memang banyak faktor juga sih kan, diantaranya mungkin alat buat tabungnya mas ya, dan itu bisa mempengaruhi pengujian. Ya, tapi hikmahnya setelah itu ada alat uji portable itu untuk mengetahui bisa kita langsung lah mengetahui daripada kondisi asesmen minyaknya. Ya mungkin itu mas ujian-ujian yang luar biasa membuat sebagai pembelajaran lah, karena mungkin kalau nggak begitu kita pun nggak akan kalau nggak ditempa masalah kita pun tidak akan belajar untuk memahami masalah itu, belajar untuk pendewasaan. Dan alhamdulillah tentunya dengan saya sampai sekarang nih hampir 29 tahun masih diberikan pertama kesehatan ya. Kedua tentunya semangat lah untuk tetap mudah-mudahan sampai mungkin target awal pensiun dan selanjutnya diberikan kekuatan kesehatan. Nah, dari sekian loncatan ya, atau mungkin progres dari Pak Denny nih, yang awalnya kebanyakan di teknis ya Pak Denny ya. Saya kebanyakan di teknis. Terus kemudian sekarang kan di bidang di Indo itu sebagai senior pemeliharaan KI, officer pemeliharaan KI. Nah itu ada perbedaan nggak sih Pak menonjol gitu? Biasanya kan Bapak kan langsung hubungan lapangan tuh, tiba-tiba langsung kantoran. Ada yang ini nggak? Alhamdulillah nih mas, alhamdulillah juga hikmahnya dimutasi ke kantor induk ini, tentunya saya bisa mengenal probis secara keseluruhan. Saya mungkin dulu di level WLTG yang lebih ke arah eksekusi doing-nya. Tapi mungkin sekarang di kantor induk bisa mengenal teman-teman. Pertama ya tentunya mengenal Mas Agung dan rekan-rekan nih, Mas Yuda, Mas Husnul yang notabene generasi muda. Semangatnya tinggi, ilmunya juga tinggi juga sehingga bisa kolaborasi lah. Nah tentunya di sini kita harus belajar juga tentang probisnya. Bagaimana sih suatu program dieksekusi, harus ada urutannya juga kan mas, mulai dari program, usulan anggarannya, perencanaannya, RAB-nya sampai muncul di outputnya kan di akhir yaitu di SKKO-nya yang kita kenal untuk dieksekusi di level unit UPT. Tentunya ini harus semua direncanakan. Betul. Gitu kan. Nah tentunya alhamdulillah saya bisa bergabung di kantor induk ini, bisa mengenal probis itulah sehingga mengetahui juga resiko-resiko maupun kendala-kendala maupun effort-effort yang ada di setiap bidang itu. Itu sih mas. Kalau buat teman-teman nih Pak, pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang di PLN yang di teknis tuh, kalau masuk KI kan, image-nya, masuk KI itu, repot nih, takut nih. Nah itu kalau dari Pak Denny gimana Pak, pesan-pesannya itu biar? Yang pertama tentunya memang
itu pola pikir ya. Pola pikir harus ya. pelan-pelan mulai kita hilangkan. Jadi sebenarnya justru teman-teman yang biasa di unit diharapkan ini gitu lebih ke induk juga. Jadi biar mengetahui juga, pertama dari sisi teknis ya, mengetahui di lapangan. Kedua dari sisi non teknis usulan programnya, bahwa kita itu memang program itu harus direncanakan. Betul. Dan direncanakan itu harus butuh eviden Mas ya. Betul. Kita merencanakan juga harus jelas nih kajiannya apa, justifikasinya apa. Betul. Harus ada sumber anggarannya dari mana, disahkan. Apalagi sekarang harus kajian resikonya. Sehingga benar-benar program itu sudah melewati beberapa tahap yang matang gitu Mas. Jadi yang di induk pun, yang di unit pun tadi, ayolah kita, apalagi yang angkatan saya nih, senior nih yang mungkin masih banyak di luar sana di unit, ayo gabung kita gitu kan, temani saya. Karena ada secara ilmu lapangan nih, ayo kita terapkan di sini. Gitu. Cuma memang sekarang budayanya mungkin kita ya saya khususnya misalnya ya lebih banyak di depan laptop, komputer, karena memang kita sesuai probisnya di situ. Mengevaluasi, membuat justifikasi agar program ini ketika digolkan atau diluncurkan itu benar-benar sudah melewati berdampak tinggi lah, impact gitu Mas. Misalnya penanggulangan gangguan karena petir misalnya. Yuk orang lapangan apa nih gitu kan? Saya harusnya korosi Pak. Dari materialnya, ya, idealnya berapa tahun kita ganti korosif. Misalnya Pak, kita kan tidak tahu karena materialnya ditanam di dalam tanah. Ya udah kita prediksi aja. Misalnya karena mungkin tembaga udah jarang ya, karena emang ini misalnya dari aluminium lah untuk groundingnya gitu kan. Ya itu kita dulu Pak awal-awal nih jarang gangguan, tapi sekarang udah sekian lama sering gangguan lagi. Ya mungkin salah satunya materialnya atau alatnya yang sudah termakan oleh waktu, ada korosif dan sebagainya. Ya kita luncurkan gitu loh. Itulah pengalaman-pengalaman dari lapangan yang kita tuangkan dalam program. Tapi semua itu harus melewati ini Mas, tahapan-tahapan tadi gitu. Itu sih Mas. Dan juga saya masukkan nih makanya ke Mas Agung gitu kan. Mungkin awal sering Mas Agung semuanya di kantor induk ya. Mungkin ya bagus juga ke UPT, mungkin melihat juga kondisi misalnya SUTT-nya, wah ternyata memang medannya berat. Nah medannya berat ketika kita melaksanakan pengukuran tahanan tiang lah ya, tahanan tower, wah kita harus ada rasa integritas juga Mas. Integritasnya diantaranya kita harus benar-benar walaupun medannya berat, saya harus ngukur. Saya harus mengetahui kondisi apa adanya dengan cara mengukur tanah itu. Jangan terpikir, waduh berat nih medannya nih. Udah saya tembak aja lah. Karena medannya berat, apalagi karena pemikiran-pemikiran itu terus terang membuat resistansi, Mas. Membuat berat, makin berat. Jadi udah berat keburu malas gitu lah. Ya akhirnya ujung-ujungnya padahal ditarget nih, ditunggu nih hasilnya berapa. Udah kita ini aja lah, tembak. Wah itu kalau bisa jangan. Tapi pemikiran ke dalamnya, ternyata di unit pun berat loh, harus ke lapangan, ukur tiang tower, walaupun hanya dapat 1-2 tower, tapi memang medannya berat. Dan itu harus datanya valid, yang integritas tadi. Salah satu tantangannya Pak ya. Dengan medan-medan yang maupun unit maupun ya misalnya di lapangan maupun di kantor semua punya resiko masing-masing. Di lapangan mungkin dari sisi kita harus mengeluarkan data yang integritas baik. Begitupun juga di kantor kita harus benar-benar justifikasinya harus kuat. Itu mungkin Mas. Betul Pak Dhani. Ini buat teman-teman nih ya. Jadi nggak perlu takut ya. Semua pasti ada resiko, ada tantangannya masing-masing. Bagus ya, Mas ya untuk buat teman-teman, ayo kita ya, yang terutama nih angkatan saya yang sudah senior. Jadi
justru saya bisa berkolaborasi nih dengan yang muda-muda itu ke bawah muda tentunya. Mereka ilmunya mumpuni lah, apalagi ilmu dari sisi pemrograman, ilmu-ilmu dari sisi pendataan sekarang. Nah, kita dibantu dari sisi ininya Mas, pengalamannya buat rekan-rekannya, bahwa supaya benar-benar nih efektif programnya. Nah, itulah kita masuk di situ. Ya, memang dari kita generasi milenial atau Gen Z kan lebih ke teknologi ya mungkin ya Pak. Memang harus dibimbing oleh generasi senior nih buat mengarahkan kan. Betul juga sih. Nah, itu Pak. Nah, ini Pak Denny yang terakhir nih Pak Denny. Mungkin ada nggak mungkin saran atau nasihat untuk kami nih yang masih milenial atau Gen Z atau mungkin bisa generasinya baby boomer atau generasinya Pak Denny nih untuk bekerja di PLN nih. Ada nasihat atau closing statement ini Pak? Ya, mungkin closing statementnya pertama satu ya Mas ya. Saya terus terang waktu awal masuk PLN tuh pada zaman saya waktu itu saya bangga sekali. Saking bangganya saya waktu itu saya masih ingat tuh sampai recording ya. Jadi zaman dulu tuh beban belum bisa dimonitor Mas. Suhu trapo belum bisa dimonitor. Benar-benar kita harus melihat ke lapangan. Saya waktu itu hampir ngerekord itu setiap sejam sekali. Emang recordingnya sejam sekali. Saya turun ke lapangan. Ya di situ memang rasa bangganya. Saya bangga di PLN waktu itu. Saya bisa di PLN. Nah, buat generasi sekarang nih, walaupun mungkin sekarang generasinya berbeda, di mana lapangan pekerjaan pun cukup tersedia, tapi apapun itu, kita pertama berbanggalah pada perusahaan kita, syukuri perusahaan kita. Salah satunya adalah ya tadi fokus dengan pekerjaan kita itu. Gitu kan. Mungkin kalau zaman saya karena teknologi waktu itu belum begini, ya istilahnya masih belum begitu tinggi lah ya. Sekarang buat anak muda, apalagi sekarang udah teknologi tinggi, ilmunya pun mumpuni, ya benar-benar lebih dari outputnya pun lebih bagus lagi, lebih akurat lagi. Itu sih Mas Agung ya. Semoga tapi bagaimanapun itu memang ya alhamdulillah saya dari 90 sudah melewati beberapa generasi. Mulai dari dulu tuh komputer pun mulai dari disket, Lotus 123, WS kan, beranjak ke level Office, sampai sekarang dulu belum ada laptop, sekarang laptop. Sampai ke Android dan sebagainya. Mungkin kalau dari HP mulai dari yang dulu nol kamera sampai ke Android ya. Itu emang saya mengalami, generasi saya ya mengalami hal-hal semacam itu. Sehingga memang teknologi berjalan terus. Itu sih Mas. Terima kasih nih Pak Denny. Itu ya teman-teman ya untuk milenial Gen Z atau mungkin para senior gitu ya. Lebih berbanggalah bekerja di PLN ya dan lebih semangat gitu ya Pak Denny ya. Siap. Ya itu Pak. Ya, tapi sayang nih Pak Denny. Sebenarnya saya mau berbincang-bincang lebih lama lagi nih. Tapi waktu ini agak sulit dinego nih Pak. Ya, kita mungkin di agenda yang lain, di waktu yang lain. Ya. Semoga kita bisa diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Sehingga kita bisa bertemu lagi ya Pak Denny ya. Amin. Ya, mungkin kita akhiri dulu ya Pak Denny. Siap. Kita ketemu lagi di next episode dan jangan lupa subscribe dan like. Dan juga komen jangan lupa. Komenin ya feedbacknya ya. Dengan subscribe nanti teman-teman nggak akan ketinggalan info nih, ada episode terbaru ya. Jangan ragu. Gak perlu khawatir, kita akan rutin nanti upload video ya. Ada PSI baru nanti yang akan membantu ya. Ya, itu dulu Pak Denny, kita tutup. Ya, terima kasih banyak atas hadir di podcast Planners ya Pak ya. Oke. Kita kembali lagi ke minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.